wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 7 dan kelas 8 SMP Negeri 12 yang Bapak banggakan. Ketemu lagi kita dalam kegiatan sanlat di SMP Negeri 12 Kota Bogor. Ya, dan kebetulan pada hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan pada hari ke-9. Ya. Nah, anak-anak, beberapa hari yang lalu Bapak Ibu guru yang melaksanakan kegiatan pemberian materi sanlat sudah menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan ini. Ya. Nah, pada kesempatan ini Bapak pun akan melanjutkan pemberian materi yang berikutnya. Namun sebelum itu, Bapak mau tanyakan dulu pada kalian. Sudahkah kalian melakukan perbuatan baik hari ini? Ulangi. Sudahkah kalian melakukan perbuatan baik hari ini? Bila sudah, perbuatan baik apakah yang kalian lakukan pada hari ini? Ya, hanya kalian sendiri yang bisa menjawab. Ya. Pada dasarnya, perbuatan-perbuatan baik yang kita sama-sama lakukan tidak hanya pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini, tapi juga pada setiap hari. Ya, jadi kita usahakan setiap hari kita semua, kalian Bapak ajak untuk melakukan kegiatan-kegiatan ataupun perbuatan-perbuatan baik yang bisa menambah pahala kita untuk saatnya kita menghadap Yang Maha Kuasa. Ya, mengapa demikian anak-anak? Karena hidup kita tidak akan pernah berarti, tidak akan ada artinya kalau kita tidak saling membantu antara sesama manusia. Nah, mengapa Bapak ingatkan seperti ini? Ya, karena kita tidak tahu akan sampai berapa lama usia kita. Apakah sore nanti, malam hari, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita masih diberi kesempatan bernapas oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kita tidak mengetahui. Semua rahasia ilahi. Ya. Kebetulan kita masih diberi kesempatan bernapas. Maka pergunakanlah kesempatan ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, untuk menambah tabungan pahala kita. Ya, karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, sekali lagi. Ya, sampai kapan Allah memberikan kesempatan kita hidup. Kullu nafsin za'iqatul maut. Satu kutipan ayat dalam Al-Qur'an pada surat Al-Imran ayat 185. Bunyi ayat ini pun diulang dalam beberapa surat. Ya, artinya bahwa setiap yang berjiwa, termasuk kita manusia, akan mengalami maut. Maut itu adalah kematian. Hal itu tidak usah ditakuti, karena semua nanti akan tiba saatnya. Entah kapan kita tidak tahu. Ya, tetapi kebetulan kita masih diberi kesempatan bernapas, masih diberi waktu, maka ayo kita bergunakan waktu sebaik mungkin. Di antaranya seperti sekarang, melaksanakan kegiatan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah puasa, yaitu kegiatan sanlat. Satu hal anak-anak, dalam berpuasa ada yang juga mau Bapak tanyakan pada kalian. Ya, puasa yang kalian lakukan, ini untuk siapa? Apakah untuk dirimu, untuk ayah ibumu, untuk guru, atau untuk siapa? Ya, mungkin ada yang menjawab,
puasa yang saya lakukan untuk saya sendiri. Ya, jangan salah. Puasa yang kita lakukan semuanya adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hanya Allah yang akan menerima ibadah puasa kita. Kalau untuk kita sendiri, kita mudah saja tanpa diketahui oleh orang lain. Ketika berwudu pada saat siang hari akan sholat zuhur, mungkin ada yang sengaja atau tidak, kalian meminum air. Ya, ada yang mengatakan saya tidak sengaja meminum. Tapi dalam hati mungkin kamu ada juga mengatakan saya sengaja meminum. Nah, ketika hal ini terjadi, ya, maka itu yang dikatakan bahwa puasa adalah hanya milik Allah. Puasa kita hanya milik Allah. Mengapa demikian? Sebab Allah lah yang akan mengetahui apakah kita berbohong atau kita jujur dalam melaksanakan kegiatan puasa ini. Ya, anak-anak hati-hati. Bapak cuma hanya berpesan bahwa ada beberapa pengawasan. Ya, ada beberapa pengawasan yang di dalam diri kita, yang mengawasi diri kita. Pengawasan apakah itu? Dan siapa yang mengawasi? Ya, kalian sudah ketahui bahwa ada yang namanya malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amal baik dan amal buruk. Ya, tapi hati-hati pula. Ya, ada pengawasan langsung dari Allah dan juga pengawasan dari panca indera kita. Panca indera tahu kan? Tangan kita, mulut, hidung, telinga, atau juga kaki dan sebagainya. Panca indera kita. Mengapa demikian? Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat apa itu, ada yang tahu? Ya, itu adalah salah satu surat pada itu salah satu ayat pada surat Yasin. Ya, ayat ke-65. Ya, bunyinya seperti itu. Apa artinya? Dikatakan bahwa pada saatnya nanti, ya, pada saatnya nanti itu kapan? Ya, pada saatnya nanti, pada saat hari kiamat, ketika semuanya sudah dibangkitkan, setelah terjadi kiamat, kita dibangkitkan kembali, maka akan ada suatu peristiwa penghisaban, di mana kita semua akan mempertimbangkan, memperhitungkan, mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita yang kita lakukan, yang kalian lakukan di dunia selama kita hidup. Ya, jadi yakin atau tidak, dalam agama Islam, bila kalian memahami, bila kalian meyakini, maka ada yang namanya pengawasan panca indera. Ketika itulah nanti panca indera kita akan berbicara. Ketika kita hidup, tangan kita ini dipergunakan untuk apa saja. Mulut kita berbicara kata-kata yang bagaimana saja. Telinga kita dipergunakan untuk mendengar hal-hal yang seperti apa. Begitupun mata kita. Ya, mata kita pun akan berbicara. Mungkin kalian tidak yakin, tapi itulah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam salah satu ayatnya yang tadi Bapak sudah bacakan pada surat Yasin ayat 65 yang berbunyi al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saatnya nanti panca indera kita akan berbicara. Dipergunakan untuk apa? Dilakukan dipakai dan digunakan untuk apa? Tangan kita, mulut kita, telinga kita, mata kita, dan kemana kaki kita melangkah. Ya,
Mungkin kalian pernah mendengar sebuah syair lagu, entah kalian masih lupa atau ingat apa tidak tahu, ya, dinyanyikan oleh Chris yang sudah almarhum. Mungkin bunyinya seperti ini: akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Kira-kira seperti itu. Kalau ada yang masih ingat, demikian syair lagunya seperti itu. Nah, yang menciptakan syair lagu ini juga adalah terinspirasi dari salah satu surat dalam Al-Quran yang tadi Bapak sudah bacakan, yaitu pada surat Yasin ayat ke-65. Ya, nah, untuk itulah Bapak mengingatkan pada kalian, ya, bahwa semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita ada pengawasan. Kalau kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah Subhanahu wa taala itu ada, yakin malaikat itu ada, yakin bahwa pengawasan panca indera kita itu ada, Bapak mengajak kalian, Bapak menilai kalian, pasti kalian juga akan mengerti, kalian akan memahami dan akan berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan ucapan-ucapan yang baik, mendengar kata-kata yang baik, juga melihat hal-hal yang baik, serta mempergunakan kaki kita untuk melangkah ke kegiatan-kegiatan yang baik. Ya, bisa juga kita lakukan ke tempat-tempat ibadah, ya, kita langkahkan ke tempat-tempat yang tentunya bukan tempat maksiat, ya, tapi tempat-tempat yang baik, tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada kesempatan ini Bapak juga mengajak kalian untuk jangan lupa bahwa setiap yang kita lakukan akan ada perhitungan. Jadi pergunakanlah masa-masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Usahakan perbanyaklah ibadah di bulan suci Ramadan yang nanti akan menambah tabungan pahala kita. Ya. Lupakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang pernah kalian lakukan. Mulailah dengan hal-hal yang baru, mulailah dari sekarang. Ini saatnya kita untuk memperbaiki diri. Bagi ada di antara kalian yang pada masa-masa sebelumnya pernah melakukan hal-hal yang kurang baik, maka introspeksi. Ya, kita introspeksi sama-sama, adakan satu niat yang sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan ke arah yang baik. Ya, karena sekali lagi tadi Bapak katakan, kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa semua yang berjiwa akan mengalami maut. Ya, kita tidak tahu entah kapan kita dipanggil Yang Maha Kuasa dan bagaimana ketika kita dipanggil Yang Maha Kuasa. Apakah kita sedang sakit? Ya, apakah kita mengalami hal-hal yang kurang baik di jalan? Atau ya kita tidak membayangkan? Ya, yang jelas Bapak mengajak kalian untuk mengingat hal-hal yang baik, ya, di dalam agama Islam. Para ustadz, para ulama mengingatkan, ingat yang 5 sebelum datang yang 5. Masih ingat? Yo, yang 5 sebelum datang yang 5. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, apalagi lapang sebelum sempit, dan yang terakhir
hidup sebelum mati. Ya, jadi 5 yang dikatakan, kita ingat yang 5 sebelum datang yang 5. Karena bila kita ingat ini, maka insya Allah hidup kita akan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian anak-anak yang Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat menjadi satu inspirasi pada kalian agar ada perubahan yang baik pada diri kalian, baik ketika kita sekarang sedang menjalankan ibadah puasa maupun pada hari-hari selanjutnya di luar bulan puasa ya, di bulan suci Ramadan. Demikian yang Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba